Prioritas Indonesia kembali dengan informasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah kembali ke Indonesia usai melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Namun tahukah Anda bahwa lawatan Presiden Prabowo ini hanya berlangsung selama 8 jam? Kita ketahui awalnya Presiden ini sempat membatalkan kunjungan kenegaraan karena ada gejolak sosial politik di dalam negeri yang memanas. Namun akhirnya pada tanggal 2 September malam hari Presiden memutuskan untuk tetap berangkat dan kembali ke Indonesia pada tanggal 3 September 2025. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah apa saja yang dilakukan Presiden Prabowo dalam melawatannya selama 8 jam di negeri tirai bambu. Kita akan membahasnya untuk Anda pada slide selanjutnya. Pemirsa, kita akan sama-sama melihat bahwa sebenarnya agenda utama dari kunjungan kenegaraan Prabowo Subianto ke Tiongkok adalah untuk memenuhi undangan dari Presiden Tiongkok Xi Jinping, yaitu untuk menghadiri parade militer Tiongkok. Parade militer ini merupakan peringatan 80 tahun kemenangan Perang Rakyat Tiongkok melawan agresi Jepang dan juga Perang Dunia Antifasis. Setidaknya pemirsa ada 2 hal yang dilakukan Prabowo dalam acara parade militer Tiongkok. Yang pertama adalah kita lihat bersama pemirsa adalah pertemuan antara Presiden Prabowo bersama dengan puluhan pemimpin negara dan juga perwakilan asing lainnya yang turut diundang oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kita sama-sama lihat fotonya pemirsa bahwa turut hadir dalam parade militer Tiongkok ada Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin. Kemudian juga ada Presiden Korea Utara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Ada sejumlah pemimpin negara yang juga turut hadir, diantaranya ada Presiden Azerbaijan, ada Raja Kamboja, ada Presiden Vietnam, kemudian juga ada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan juga ada sejumlah pemimpin negara lainnya. Tidak hanya itu pemirsa, ada agenda selanjutnya juga yang menjadi rangkaian dari kehadiran Prabowo dalam parade militer Tiongkok, yaitu sama-sama menyaksikan pameran alutsista. Kita sama-sama lihat pemirsa bahwa begitu banyak alutsista ini yang ditampilkan oleh Presiden Xi Jinping, banyak juga alutsista baru dan disebutkan bahwa alutsista ini menjadi bukti modernisasi persenjataan yang tidak terkalahkan. Apa saja sih alutsista barunya? Ada mulai dari rudal, senjata laser bertenaga tinggi dan juga ada drone bawah laut raksasa. Kita sama-sama lihat apa agenda yang selanjutnya dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Tiongkok. Yang kedua adalah pertemuan bilateral dengan Presiden RRT Xi Jinping. Jadi untuk pertemuan ini berlangsung di The Great Hall of the People, Beijing. Prabowo awalnya ini menyampaikan apresiasi pemirsa atas undangan dari Presiden Xi Jinping untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Shanghai Cooperation Organization. Meski demikian, di poin pertama kita sama-sama lihat Presiden Prabowo ini juga meminta maaf karena tidak bisa hadir dalam KTT SCO ini karena ada gelombang demonstrasi dalam negeri yang perlu menjadi prioritasnya sebagai kepala negara. Yang kedua, Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Xi Jinping juga berterima kasih atas undangan dan juga sambutan hangat dari orang Tiongkok, yaitu pimpinan negara Tiongkok kepada delegasi Indonesia dan juga dirinya ketika tiba di Beijing. Dan yang ketiga yang tentunya menarik adalah ternyata keduanya juga membahas terkait dengan proyek Giant Seawall atau tanggul laut yang memang akan didirikan rencananya di Pantura, Jawa. Tentu ini menjadi wujud dari kemitraan strategis yang akan diperkuat seiring dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara Indonesia dan juga Tiongkok. Kita beralih karena ternyata tidak sampai di situ pemirsa, dalam 8 jam Presiden Prabowo juga melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin. Apa saja yang dibahas antara kedua kepala negara ini? Yang pertama adalah melalui pertemuan ini Presiden Indonesia dan juga Rusia ini menegaskan komitmennya untuk bisa terus memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang. Salah satu yang utama pastinya adalah dalam bidang ekonomi dan juga investasi yang selama ini sudah terjalin akan terus diperkuat, dan yang belum terjalin diharapkan ke depannya melalui kedekatan dan juga pertemuan yang berlangsung intensif ini bisa menghasilkan investasi-investasi yang ditanamkan Rusia ke Indonesia. Kita lanjut ke slide yang terakhir pemirsa.
Lantas apa saja yang menjadi hasil dari lawatan Presiden Prabowo Subianto selama 8 jam ke Tiongkok? Atau bahasa sederhananya adalah oleh-oleh diplomasi apa? Setidaknya ada 3 hasil yang berhasil dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama adalah adanya peningkatan hubungan. Ini pasti terjadi ya, karena pada kunjungan ini Presiden Prabowo Subianto setidaknya ini bertemu dengan 24 pimpinan negara, bahkan juga secara khusus sudah melangsungkan pertemuan bilateral dengan Tiongkok dan juga Rusia. Yang kedua adalah adanya penguatan kerjasama strategis. Meski memang hingga saat ini belum ada nilai investasi yang dijanjikan kepada Indonesia dari hasil pertemuan selama lawatan Prabowo Subianto ke Tiongkok, tapi setidaknya kerjasama yang telah ada akan semakin diperkuat. Dan yang ketiga pemirsa, kunjungan 8 jam Prabowo ke Tiongkok juga berhasil memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Meski hanya berlangsung selama 8 jam, kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok membawa sejumlah capaian penting dalam diplomasi Indonesia. Lawatan singkat ini sekaligus menjadi bukti peran strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan dan juga dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.